Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang ru'yah syariah, di mana kita sudah masuk di poin bab ciri-ciri khas gangguan dari jin. Sebagaimana saya sampaikan bahwasanya ketika seseorang sakit, dia bisa jadi karena sakit fisiknya atau mungkin sakit medis. Yang kedua adalah kejiwaannya. Yang ketiga adalah karena gangguan jin. Ya. Maka lalu bagaimana membedakan apakah seseorang ini betul-betul dia itu sakitnya itu medis atau non medis? Maka ada 5 ciri khas seseorang itu dia terkena gangguan jin atau sakit non medis. Ya. Apa itu ciri khasnya? Ya. Yang pertama tentunya ketika kita setelah ikhtiar mengontrolkan, cek kesehatan, ternyata seluruh tubuh itu dalam keadaan sehat. Ya. Jadi dicek kesehatan itu sehat. Ya. Dicek sehat, tetapi tubuhnya itu merasakan mungkin panas atau sesak dadanya dan sebagainya. Jadi ciri khas kalau orang itu terkena gangguan, ya tentunya dia akan ketika dicek kesehatan normal tetapi kondisi tubuhnya dia sakit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ciri khas seseorang yang dia terkena gangguan adalah sulitnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia itu mau beribadah, ada aja gangguan. Ketika berat, hendak sholat itu berat kayak gitu, males kayak gitu, bahkan mungkin pas sholat lupa-lupa. Nah, ada juga yang ketika dia mau beribadah untuk baca Quran itu hawanya malas sekali, berat sekali, bahkan baru buka sedikit, baru buka sebentar, baca sebentar, sudah hawanya tuh mau ngantuk, mau capek saja. Ya, apalagi yang khas lagi ketika mendengarkan adzan itu ada sesuatu rasa ketakutan dan dada itu betul-betul menyesakkan terkadang orang-orang yang terkena gangguan itu. Maka bisa ditanyakan kepada pasien atau pada tubuh kita ketika kita dalam ketaatan itu kok sungguh kayak ada yang mempersulit atau betul-betul berat, nah bisa jadi itu gangguan. Ya. Lalu yang ketiga, ciri khas dari orang yang terkena gangguan jin itu adalah emosional yang tidak stabil. Jadi dia gampang marah, gampang murung, depresi berat dan sebagainya. Jadi gampang bergejolak. Jadi hanya mungkin persoalan kecil itu sudah langsung naik darah, emosionalnya naik. Ya. Ini sering sekali. Ya. Kenapa? Karena setan itu dia akan berusaha untuk menggoda manusia sehingga menjadi seorang yang pemarah. Makanya betul-betul Rasulullah SAW menyampaikan la taghdab walakal jannah, janganlah marah kalian, maka bagimu surga. Nah, karena pintu celah setan itu menggoda adalah dengan emosional, dan ciri khas orang itu terkena gangguan itu biasanya emosionalnya tinggi. Ya. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nah, ketika kalian itu marah maka diamlah. Inilah di mana Rasulullah SAW sering senantiasa memberikan kita wasiat untuk senantiasa menjaga emosi kita. Untuk kita ini betul-betul jangan menjadi seorang yang pemarah. Kenapa? Karena pintu celah dan ciri khas orang yang terkena gangguan adalah emosional atau emosi yang tidak stabil. Ya. Lalu yang keempat, itu tanda ciri khasnya sekali. Nanti bisa kita cek di dalam tubuh kita atau diri kita, maupun ketika kita punya pasien. Nah itu kondisi gangguan sulit tidur. Jadi dia sulit sekali untuk tidur.
Jadi ketika mau tidur itu hawanya sudah ngantuk itu, tapi sulit sekali. Nanti baru bisanya tidur itu jam 1 ke atas. Jadi sudah capek sekali. Nah, jadi sulit tidur ini pun menjadi tanda khas orang itu terkena gangguan. Kalau toh orang itu dia terkena gangguan lagi, tandanya adalah bisa jadi mimpinya itu mimpi sesuatu yang menyeramkan. Mimpi ular, mimpi kalajengking, mimpi dikejar binatang buas dan lain sebagainya, atau sesosok yang menyeramkan, ular dan lain sebagainya. Nah, ini ciri khas. Jadi ketika dia mimpi itu mimpi sesuatu yang menyeramkan, atau ketika dia mau tidur itu sulit. Nah, itu ciri yang keempat. Nah, lalu ciri khas yang terakhir, yang kelima, itu ada gangguan yang lebih. Jadi gangguannya itu sangat terasa sekali, terlebih-lebih di area 5 anggota tubuh kita. Nah, yang pertama adalah kepala ini. Nah, di sini pening ini, wah pusing kayak gitu. Wah, ini biasanya cukup, nah, kayak cengkram ini gitu. Nah, terus wajah, wajah bisa di sini, nah, di hidung, nah, di sini, nah, biasanya itu. Ya. Nah, apalagi kalau sihir itu biasanya di sini, ya, di sekitar pelipis ini. Ya, makanya ditutup, dipegang ini bisa. Ya. Lalu area kepala kita ini, ya. Terus bisa juga yang kedua adalah di area dada. Nah, dada perut. Ini area yang kedua, dada dan perut. Nah, maka bisa ketika kita meruqyah orang itu dadanya dipegang. Nah, mereka ketika dipegang itu semakin panas, nah ini berarti gangguan. Ini area yang kedua. Nah, terus begitu pula perut. Nah, perut itu juga menjadi kebiasaan sembunyinya para jin. Ya. Ini mereka sakit perut biasanya. Kalau mereka kadang-kala itu merasakan kayak asam lambung kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga yaitu di area dekat kemaluan sampai ke bawah kaki. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin gangguan ketika buang air kecil itu sakit, sulit dan lain sebagainya. Ya. Terus area yang keempat adalah area punggung, ya, punggung ini, nah, kayak gendong. Nah, terus di sini tuh kayak gendong sesuatu yang berat, kemeng di sini tuh, kemeng ndak henti-henti. Itu biasanya orang yang menjadi ciri khas orang itu sakit. Nah, sedangkan area yang kelima adalah area tangan. Tangan itu biasanya ada yang kayak berkedut, nah, kencang kayak gitu. Terus kayak peredaran darah tidak lancar. Nah, area-area inilah yang biasanya digunakan untuk sembunyi bangsa jin. Dan inilah yang menjadi ciri khas seseorang dia terkena gangguan jin. Jadi ketika kok kita memiliki ciri-ciri yang tadi saya sampaikan, ciri khas itu, maka alangkah baiknya kita bisa menggunakan ruqyah mandiri atau bisa minta tolong kepada saudari atau saudari kita yang bisa meruqyah untuk ruqyah diri kita. Allah